Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Berjumpa lagi dengan Bu Erna hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam. Anak-anak, coba perhatikan, hewan apakah tersebut? Ya, ada hewan kelinci dan ada kupu-kupu. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana hewan-hewan tersebut bisa bergerak dan berpindah tempat? Mari kita pelajari pembelajaran berikut. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, sekarang kalian mengerti kan mengapa makhluk hidup bisa berpindah tempat dan bergerak. Setelah itu, Ibu Erna minta kalian untuk menyebutkan ide pokok dari bacaan tersebut. Masih ingatkah kalian ide pokok? Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan dari suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat disebut paragraf deduktif, dan apabila di akhir disebut paragraf induktif. Ya anak-anak, inilah tugas kalian hari ini. Untuk yang sebelah kiri, kalian akan menyebutkan ide pokok dari teks bacaan tersebut. Yang sebelah kanan, kalian akan mengembangkan ide-ide pokok dari kata di bawah ini menjadi suatu paragraf. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kita telah selesai pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui bahwa makhluk hidup dapat bergerak karena adanya organ gerak. Bergerak apabila adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dan kita juga mempelajari ide pokok atau gagasan dari suatu paragraf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya buat kalian. Tetap semangat, sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya anak-anak. Dadah.